Di ruang makan keluarga besar rumah mereka di pinggiran Jakarta, Andi berdiri tegak dengan tangan menggenggam erat tangan Budi yang duduk di sampingnya. Ayah, ibu, dan seluruh keluarga, hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidup saya selama 4 tahun ini. Ini Budi, pacar saya, ujar Andi dengan suara yang mantap meski hatinya bergetar hebat. Ruangan yang tadinya penuh tawa dan obrolan tentang bisnis keluarga serta rencana liburan Idul Fitri mendadak sunyi senyap. Sendok dan garpu berhenti bergerak, mata semua kerabat, dari paman, bibi, kakak ipar, hingga sepupu-sepupu kecil, membelalak. Ibu Andi, Bu Lina, menutup mulut dengan tangan, sementara kakak laki-lakinya, Mas Rudi, hampir menjatuhkan gelas air. Tapi yang paling membuat hati Andi berdegup kencang adalah reaksi ayahnya. Pak Surya, pria berusia 62 tahun yang selama ini dikenal tegas, pendiam, dan selalu menekankan nilai-nilai keluarga Jawa yang kental serta ajaran agama, tidak langsung marah atau memukul meja seperti yang Andi bayangkan sejak seminggu lalu. Pak Surya hanya duduk diam, matanya melebar, wajahnya memucat sejenak, lalu perlahan berdiri. Semua orang menahan napas. Andi merasakan telapak tangan Budi berkeringat dingin di genggamannya. "Budi anakku," kata Pak Surya dengan suara serak yang hampir tidak dikenali. Ia melangkah mendekat, lalu, di depan semua orang, memeluk Andi dan Budi bergantian dengan pelukan yang hangat dan lama. "Aku sudah lama tahu. Dan aku bangga kamu akhirnya berani." Kata-kata itu seperti bom yang meledak pelan di tengah ruangan. Sepupu-sepupu berbisik, bibi-bibi saling pandang, sementara Mas Rudi hanya bisa menggelengkan kepala. Andi merasa dunia berputar. 4 tahun ia sembunyikan hubungannya dengan Budi, bertemu diam-diam di apartemen kecil di kawasan Sudirman, berpura-pura hanya teman kantor, bahkan pernah berbohong soal pacar perempuan saat ditanya ibunya. Semua karena takut kehilangan keluarga. Takut dicap tidak normal di masyarakat Indonesia yang masih banyak memandang cinta sesama jenis sebagai hal yang harus disembunyikan. Tapi hari ini, di rapat keluarga besar yang seharusnya hanya membahas pembagian warisan tanah di Semarang, Andi memilih untuk jujur. Malam itu, setelah makan malam berlangsung tegang, Andi dan Budi duduk berdua di teras belakang. "Kamu yakin kita lakukan hal yang benar?" tanya Budi pelan, suaranya lembut seperti biasa. Andi mengangguk, meski dadanya masih sesak. "Aku lelah sembunyi, Budi. Aku ingin hidup sebagai diri sendiri." Mereka bertemu pertama kali 4 tahun lalu di perusahaan teknologi tempat Andi bekerja sebagai manajer pemasaran dan Budi sebagai desainer Grace Relance. Saat itu Andi masih berusaha meyakinkan diri bahwa perasaannya terhadap laki-laki hanyalah AC. Tapi setiap kali Budi tersenyum, setiap kali mereka ngobrol sampai larut malam tentang mimpi-mimpi kecil, Andi tahu ini lebih dari itu. Keesokan harinya, berita itu sudah menyebar di grup keluarga WhatsApp. Ada yang mendukung diam-diam, ada yang langsung menelepon ibu Andi bertanya benarkah. Andi merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis. Tapi pelukan ayahnya tadi malam memberinya kekuatan yang tak terduga. Ia tidak tahu bahwa itu baru awal dari badai yang lebih besar. Pagi berikutnya, rumah besar itu masih dipenuhi kerabat yang belum pulang. Andi turun ke bawah dengan hati-hati, takut bertemu tatapan yang menghakimi. Bu Lina sedang menyiapkan sarapan di dapur, matanya sembab karena semalam menangis pelan di kamar. "Nak, duduklah," katanya lembut. "Ibu tidak marah. Hanya ibu khawatir. Bagaimana nanti kalau orang-orang di kampung tahu? Bagaimana kalau kamu kehilangan pekerjaan?" Andi memeluk ibunya lama. "Ibu, aku sudah dewasa. Aku sudah memikirkan semua risikonya." Pak Surya muncul dari ruang kerja, memegang secangkir kopi hitam. Ia duduk di depan Andi dan Budi yang ikut bergabung. "Dulu, tahun 80-an, ada pamanmu, adik bapak, yang juga seperti kamu," katanya pelan, suaranya bergetar. "Ia sembunyikan sampai akhir hayat. Menderita sendirian.
Aku tidak mau kamu seperti itu, Nak. Air mata Pak Surya jatuh ke meja. Seluruh keluarga yang mendengar dari ruang sebelah terdiam. Reaksi ayah yang tak terduga itu membuat Andi menangis untuk pertama kalinya sejak dewasa. Ia tidak pernah menyangka ayahnya, yang selalu tegas soal laki-laki harus menikah dan punya anak, ternyata menyimpan rahasia dan pengertian selama ini. Tapi tidak semua orang sebaik itu. Paman besar dari Semarang, Pak Harun, berdiri tiba-tiba. Ini tidak benar, Surya. Kamu membiarkan anakmu rusak begini. Di kampung kita ini aib. Suaranya menggelegar. Beberapa sepupu mengangguk setuju, sementara yang lain menunduk tak enak. Konflik mulai muncul. Andi merasa dadanya sesak lagi. Budi memegang tangannya di bawah meja, memberi kekuatan. Malam itu, Andi dan Budi memutuskan pulang ke apartemen mereka di Jakarta. Di perjalanan, Andi bertanya, "Kamu menyesal ikut aku ke sini?" Budi tersenyum. "Tidak pernah. Kita bersama, ingat." Di kantor Senin pagi, kabar sudah sampai. Bos Andi, Pak Anton, memanggilnya ke ruangan. "Andi, saya dengar kabar dari kerabatmu. Perusahaan ini masih konservatif. Saya sarankan kamu jaga sikap." Andi pulang dengan hati hancur. Malam itu ia hampir putus asa. "Mungkin aku harus mundur dari keluarga saja," katanya pada Budi. Tapi Budi memeluknya. "Kita lawan bersama. Kamu bukan sendirian." Beberapa minggu kemudian tekanan semakin berat. Di grup keluarga ada yang mulai boikot acara keluarga kalau Andi datang. Kakak iparnya, Mbak Rina, menelepon Andi sambil menangis. "Anak-anakku tanya kenapa Om Andi tidak punya istri. Aku tidak tahu harus jawab apa." Andi merasa bersalah, tapi juga marah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah keberanian ini layak? Di kantor, rekan kerja mulai menjauh, bisik-bisik di belakang. Satu teman dekatnya, Dika, yang dulu sering nongkrong bersama, malah menyebarkan rumor di media sosial tanpa nama, membuat Andi hampir kehilangan klien besar. Budi juga punya masalah sendiri. Keluarganya di Bandung sudah tahu dari lama dan menerima, tapi adik perempuannya yang masih sekolah dihadapi bullying di sekolah karena kakaknya gay. Budi hampir menangis saat bercerita. "Aku tidak mau adikku menderita gara-gara aku." Andi merasa ini semua salahnya. Suatu malam, di balkon apartemen, Andi hampir mengatakan, "Kita putus saja supaya kamu bebas." Tapi Budi memegang wajahnya. "Jangan pernah bilang itu lagi. Cinta kita bukan beban." Di tengah krisis, Andi bertemu dengan komunitas lebih kecil di Jakarta melalui teman lama. Di sana ia mendengar cerita orang-orang yang lebih berat, ada yang diusir rumah, ada yang kehilangan pekerjaan, tapi ada juga yang akhirnya diterima setelah bertahun-tahun. Andi mulai menulis jurnal setiap malam, mencatat perasaannya, ketakutannya, dan harapannya. Ia sadar bahwa selama ini ia hidup untuk orang lain. Sekarang saatnya hidup untuk dirinya. Pak Surya menelepon tiba-tiba suatu sore. "Nak, akhir pekan ini datanglah ke rumah. Hanya kita bertiga. Bapak ingin bicara." Andi datang dengan hati was-was. Di rumah, ayahnya menunjukkan album foto lama. Ada foto paman yang dulu disembunyikan. "Dia meninggal karena sakit hati, Nak. Aku tidak mau kamu seperti itu." Pelukan ayahnya kali ini lebih erat. Tapi saat Andi pulang, kabar buruk datang, perusahaan mengurangi proyeknya secara diam-diam, tekanan semakin tinggi. Bulan berikutnya adalah masa paling gelap. Andi kehilangan 2 klien besar karena isu pribadi. Gaji bulanannya dipotong. Ia mulai mencari kerja baru, tapi setiap wawancara selalu ada pertanyaan halus tentang status keluarga. Budi mendukungnya sepenuh hati, bahkan rela mengambil kerja sampingan mengajar seni di sekolah swasta agar biaya hidup tercukupi. Persahabatan mereka diuji ketika Dika,
teman lama Andi, datang meminta maaf tapi sebenarnya ingin mengenatkan cerita Andi untuk artikel blognya. Andi merasa dikhianati. Kenapa orang selalu melihat kami sebagai berita, bukan manusia? Di keluarga, Paman Harun mengadakan pertemuan kecil tanpa Andi dan memutuskan untuk tidak memberi Andi bagian warisan tanah di Semarang. Dia sudah tidak layak, katanya. Kabar itu sampai ke telinga Andi melalui ibunya. Andi menangis di kamar mandi, merasa dunia runtuh. Tapi Budi duduk di sampingnya. Kita bangun dari nol. Bersama. Mereka memutuskan liburan singkat ke Pantai Anyer akhir pekan itu hanya berdua. Di sana, duduk di pasir sambil memandang matahari terbenam, Andi sadar bahwa cinta mereka adalah kekuatan terbesar. Ia tidak lagi takut. Kembali ke Jakarta, Andi mengambil keputusan berani. Ia resign dari perusahaan lamanya dan mulai usaha kecil bersama Budi, studio desain grafis khusus untuk brand sosial. Awalnya sulit, tapi dukungan dari komunitas kecil mereka mulai datang. Pak Surya diam-diam mengirim uang untuk modal awal tanpa bilang siapa-siapa. Andi tahu itu dari ibunya. Usaha mereka mulai berkembang. Klien pertama datang dari teman komunitas, lalu dari mulut ke mulut. Andi mulai berbicara di acara kecil tentang penerimaan diri, tentu tanpa memprovokasi. Ia belajar bahwa perubahan tidak datang dalam semalam. Suatu hari, adik Budi menelepon, bilang bullying di sekolahnya sudah berhenti karena guru ikut campur. Kabar baik kecil itu membuat mereka menangis bahagia. Tapi konflik keluarga belum selesai. Di acara pernikahan sepupu, Andi dan Budi diundang tapi duduk di meja paling belakang. Beberapa kerabat menghindari mereka. Andi merasa sakit, tapi ia tetap tersenyum. Malam itu Pak Surya datang ke apartemen mereka secara diam-diam, "Bapak bangga padamu, Nak. Jangan pedulikan yang lain. Keluarga besar ini lambat berubah, tapi aku dan ibu selalu di sini." Kata-kata itu menyembuhkan luka lama. Andi mulai menulis blog anonim tentang perjalanannya. Banyak yang membaca dan mengirim pesan dukungan. Ia sadar bahwa ceritanya bisa membantu orang lain yang masih sembunyi. Budi selalu di sisinya, mengingatkan bahwa mereka bukan korban tapi pemenang. Suatu malam di balkon, Andi berlutut. "Budi, suatu hari nanti, ketika Indonesia lebih terbuka, aku ingin kita menikah secara sah. Tapi hari ini aku hanya ingin bilang, terima kasih sudah menemani aku melewati semua ini." Budi memeluknya erat. Setahun kemudian, studio desain mereka sudah memiliki 5 karyawan dan klien tetap. Andi diundang bicara di seminar kecil tentang diversity di tempat kerja. Pak Surya dan Bulina datang diam-diam, duduk di belakang, mendengar anaknya berbicara dengan percaya diri. Setelah acara, ayahnya memeluknya di depan umum untuk pertama kalinya. "Kamu sudah dewasa, Nak. Bapak bangga." Keluarga besar masih terpecah, tapi beberapa sepupu mulai menghubungi Andi lagi. Paman Harun masih diam, tapi tidak lagi menyerang. Andi tahu perubahan butuh waktu. Ia dan Budi membeli rumah kecil di pinggiran Jakarta, tempat mereka bisa hidup tenang. Di teras rumah baru itu, sambil memandang taman kecil, Andi merenung tentang perjalanan panjangnya, dari anak muda yang ketakutan, menjadi pria yang menerima dirinya sepenuhnya. Budi memegang bahunya. "Kita berhasil." Andi tersenyum. Ya, mereka berhasil. Tapi pertanyaan besar masih menggantung, benarkah bahwa keberanian mengakui siapa diri kita selalu membawa kedamaian, atau ada kalanya justru membuka luka lama yang tak pernah sembuh?